Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tutorial kali ini dengan lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu kita sampai pada bagaimana untuk mencari kecepatan GHS ya. Kecepatan maksud saya, kecepatan gerak harmonis sederhana. Nah, untuk mencari bagaimana kecepatan gerak harmonis itu kembalinya pada bagaimana persamaan umum ya. Jadi persamaan umum GPU tentang GHS. Nah, PU GHS itu kita sudah punya bahwa Y persamaan simpangannya adalah A sinus. Nah, gitu ya. A sin omega T itu. Ya secara umum seperti ini. A sinus omega T. Nah, untuk mencari bagaimana kecepatan ya, V-nya itu dapat kita peroleh dari turunan pertama, nah, gitu ya, dy per dt. Nah, turunan pertama dari fungsi simpangan atau fungsi posisi yang dimiliki oleh gerak harmonis sederhana itu. Nah, sehingga kita bisa substitusi ini Y-nya, saya punya D per DT. Nah, D per DT dari, nah bagaimana persamaan simpangannya? Yaitu A G sinus, ya A sin omega T. Nah, saya tutup kurungnya. Nah, mari kita coba turunkan bersama-sama gitu. Nah, yang amplitudo ini adalah konstanta sehingga bisa keluar dari operasi diferensial ini. Jadi A-nya keluar ke sana. A-nya keluar ke sana ya. Jadi jadinya gimana? Sama dengan A D per dt dari sinus dari sin omega T gitu. Nah, jadi turunan dari sinus gitu, turunan dari sinus. Nah, di rumusan matematis itu, di pelajaran matematika kita sudah dapatkan bahwa turunan dari sinus ini adalah kosinus gitu. Ya, sebagai contoh begini. Oke, saya punya contoh, saya punya warna yang lain aja gitu ya. Sampel ya, contoh. Nah, saya punya Y sama dengan sin K2X, nah gitu, sin 2X. Maka nanti dy per dx. Nah, ini kan Y kita turunkan terhadap X kan gitu ya. Y kita turunkan terhadap X, ini sama dengan, nah duanya ini kita bawa ke sana dulu. Nah, duanya. Jadi duanya tuh dibawa ke situ dulu. Nah, gitu. Jadi 2 atau 2x-nya ya gitu ya. 2x itu kalau kita turunkan terhadap x itu kan 2 gitu. Jadi turunkan, letakkan di depan. Nah, baru kemudian kita nurunkan sin-nya. Jadi itu kita turunkan sin-nya jadinya jadi cos. Nah, ininya tetap ya cos 2x. Nah, seperti itu jadinya. Nah, sehingga untuk rumusan yang ada di sini, ya saya garis bawah dulu ya. Ini jadinya gimana? Nah, omega T kita turunkan terhadap T. Omega T per dt. Jadinya kan omega. A omega gitu. A omega turunannya dari sinus adalah cosinus. Oke, cosinus omega T. Ya sudah, ini adalah kecepatan. Nah, gitu. Jadi yang ini adalah kecepatan dari GHS. Nah, gitu. Kecepatan GHS yaitu kecepatan gerak harmonis sederhana gitu. Nah, secara sederhana memang seperti ini. Jadi V-nya adalah A omega cos omega T. Nah, pada saat yang demikian kita bisa mencari besaran fisis lain yang kita namakan sebagai Vmax. Ya, kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum yang dimiliki oleh gerak harmonis itu.
karena ini yang diminta adalah Vmax, maka ininya otomatis nanti nilainya juga harus maksimum. Nah, syaratnya agar ini maksimum, ya, agar nilai A omega cos omega T itu maksimum, nilai dari cos omega T itu harus sama dengan 1 gitu. Karena nilai dari sinus kosinus itu maksimumnya kan 1 gitu. Nah, maka Vmax-nya cukup kita tuliskan sama dengan A dikali dengan omega. Nah, ini adalah Vmax-nya. Nah, jadi kalau kita nyari V-nya kayak gini, V-nya seperti ini. Kalau Vmax-nya, Vmax-nya yang ini, ini adalah kecepatan maksimumnya. Nah, gitu. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan bahwa Vmax itu sama amplitudo dikali dengan omeganya. Gitu. Nah, untuk berikutnya kita tahu bahwa di rumus identitas, ya, di matematis itu kita pernah memperoleh ini, kalau nggak salah ya, ada cos, cos kuadrat theta gitu ditambah dengan sin. Sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, gitu. Ingat ya rumusan ini ya. Nah, maka kalau kita akan bawa ke sana, kita ingin nyari cos omega T gitu. Kita ingin nyari cos omega T, ya ini coba kita pecah gitu. Cos kuadrat theta itu kan sama dengan 1 minus sin kuadrat theta. Nah, kalau begitu saya pindah ke sana. Saya pindah kemana ya? Oh, ke sini aja ya. Kalau saya nyari cos theta, nah gitu, cos theta itu akan sama dengan akarnya kan ya. Jadi akar, gitu, akar 1 min sin kuadrat theta. Nah, ini cos theta ini kita gantikan, kita bawa ke sana gitu loh ceritanya ya. Jadi ini kita bawa ke sana. Oh, gitu. Jadinya gimana? V ya sama dengan A omega cos, ini kan cos omega T ya, tetanya ini kita ganti omega T gitu. Ya. Jadi akar 1 min sin kuadrat omega T, ya, sin kuadrat omega T gitu ya. Nah, dengan demikian maka kita bisa mengingat kembali kalau ini kini kita A-nya kita masukkan nih, A-nya substitusi ke sana dulu. Kan ini kan perkalian ya, ini perkalian. Jadi coba kita A-nya kita masukkan ke dalam rumusan akar ini kan gitu. Jadi A-nya kita masukkan ke sana. Jadi kan omega akar gitu. Ini kan malah gini, A kuadrat kan gitu ya. A kuadrat. Karena kalau ini di akar kan A ada di sana, buka kurung kan gitu. 1 min sin kuadrat omega T gitu. Coba kita teruskan dulu, omega dikali akar gitu. Jadi ini A kuadrat dikurangi A kuadrat sin, nah gitu ya, kuadrat omega T. Nah, kalau sudah demikian, maka kita bisa pecah ini ya. Jadi awalnya kan A kuadrat sin kuadrat omega T gitu. Ini dikalikan biasa ini ya. Oh iya, kurungnya belum. Jadi kurang tanda kurung ini, kayak gitu. Nah, mari sekarang kita ini ya, kita lihat ini apa ini sebenarnya ya. Oke, saya bawa sana, lalu saya bawa ke situ. Nah, jadi ternyata ada sesuatu yang bisa kita peroleh di sini. Ingat, ini ada A sin, A sin omega T. Nah, gitu. A sin omega T. A sin omega T ini apa? Ya, coba kita ingat kembali. Ini tidak lain adalah persamaan dari
simpangan gitu ya. Y sama dengan A sin omega T. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa kecepatan itu sama dengan omega dikali akar, nah gitu, A kuadrat dikurangi apa ini tadi, Y. Nah, Y-nya ini kuadrat semua kan, jadi kan Y kuadrat, jadinya A kuadrat sin kuadrat omega T itu adalah Y gitu. Jadi ini Y kuadrat. Nah, ini adalah persamaan dari kecepatan bentuk yang lain. Nah, gitu ya. Oke, ini misalnya kalau saya gitu, oke, nah, ya gitu. Ini adalah rumusan dari kecepatan simpangan dalam bentuk yang lain. Nah, ya gitu ya. Jadi cukup jelas saya kira bagaimana mencari rumusan kecepatan dari persamaan simpangan yang sudah kita peroleh sebelumnya. Baik, saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Kita bahas adalah kecepatan gerak harmonis. Kita akan ketemu lagi untuk membahas tentang bagaimana percepatan. Jadi percepatan dari gerak harmonis sederhana. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.